Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasyikhin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ani Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala khuyira Sulaiman alaihi salam bainal ilmi wal mulki fakhtaral ilma fautiyal ilma wal mulka. Ini dari Imam Ibnu Abbas bahwasanya beliau meriwayatkan suatu ketika Nabi Sulaiman alaihi salam, ini nabi terkaya di dunia, ditawari oleh dua pilihan. Artinya Nabi Sulaiman diambang oleh dua pilihan. Apa? Bainal ilmi wal mulki, yaitu antara ilmu dengan kedudukan. Lalu apa yang Nabi Sulaiman pilih? Fakhtaral ilma, maka Nabi Sulaiman memilih yang namanya ilmu. Fa'utiyal ilma wal mulka, maka Nabi Sulaiman dapat kedua-duanya. Ilmunya dapat, kedudukan juga dapat. Karena kalau seseorang ingin meraih suatu jabatan, meraih suatu kedudukan, maka harus dengan ilmu. Beda kalau udah punya pangkat, udah punya jabatan, tapi nggak punya ilmu. Yang banyak orang bilang disuruh ngurus beras, malah nimbun beras. Disuruh ngurus laut, malah rame-rame jadi bajak laut. Disuruh ngurus hutan, malah rame-rame jadi orang hutan. Yang lebih parah, disuruh ngurus hukum, malah ia jadikan hukum seperti pisau, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Giliran yang susah rakyat miskin salah, habis dihabis-habiskan. Na'udzubillahi min dzalik. Disinilah pentingnya ilmu. Makanya sampai pentingnya ilmu, Al-Imam Syafi'i pernah berkata, man aradat dunya falaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah falaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka harus dengan ilmu. Artinya apa? Artinya setinggi apapun angan-angan kita, sebesar apapun cita-cita kita akan ingin jadi apa, ingin menjadi seperti apa, maka solusi yang utama harus dengan ilmu. Dan semisal kalau kita beribadah, misal sholat. Kalau kita ingin beribadah sholat, ini kalau kita menggunakan ilmu, insya Allah sholat kita diterima oleh Allah. Tapi kalau kita tidak mempunyai ilmu, tidak menggunakan ilmu kita dalam ibadah sholat, bisa-bisa ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillah. Maka jelas kelihatan beda orang yang beribadah sholat dengan ilmunya dan orang yang beribadah sholat tanpa ilmunya, jelas beda. Kalau orang yang beribadah dengan menggunakan ilmunya, sholat misalkan, takbirnya aja udah kelihatan, Allahu Akbar, bagus. Coba kalau orang yang beribadah sholat tapi nggak pakai ilmunya, takbirnya aja asal-asalan, Allah Akbar, Sami Allahu liman hamidah, na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama tingkatkan hati kita untuk selalu semangat dalam mencari ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih kita nyantri di pondok pesantren. Ini yang di Banyuwangi banyak pesantren. Contohnya pondok pesantren Darussalam Blok Agung. Ini pengasuhnya Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Isyam Syafaat. Di mana-mana beliau selalu dihormati oleh orang. Bahkan ketika ada acara pasti beliau selalu disalimi oleh orang banyak. Kenapa? Karena beliau mempunyai yang namanya ilmu. Ayo sama-sama kita tingkatkan semangat kita dalam mencari ilmunya Allah, dan semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang nafi dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiran undur ma qala wa la tandur man qala.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.